Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Miing, Ya. dan para pembicara semua yang hadir. Pada hari ini ada Mas Hanta, yang pastilah setiap event pemilu akan menjadi orang yang paling terkenal di Indonesia ini. Karena paling banyak kita dengar komentarnya di media massa. Ada Mas Budiman Sujatmiko, ini kawan saya dalam reformasi 98 ini, ya. Jangan tenggelam, Bung Budiman, ini seperempat abad reformasi. Iya, iya, iya. Para analisis, dan juga kita sudah paparkan juga dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi, bahwa sebenarnya kita menginginkan agar ada penjadwalan yang baik pemilu ini, bahkan juga nanti disitulah kita bisa melihat penjadwalan yang baik bagi seorang wakil presiden. Sebab elemen wakil presiden ini adalah elemen penting dalam pengelolaan negara, gitu. Kalau kita berbicara historinya, kehadiran wakil presiden dalam sejarah Republik Indonesia itu kan sebenarnya lebih karena adanya sebagai duit tunggal. Bahkan kalau kita membaca bukunya Cindy Adams itu tentang detik-detik proklamasi, itu Bung Karno dalam keadaan sakit pada waktu itu menoleh dan bertanya kepada orang yang keluar masuk kamar itu, apakah Hatta sudah datang? Gitu. Dan dia mengatakan, saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak datang. Jadi buat Bung Karno, kehadiran Hatta di sampingnya itu adalah punya fungsi representasi simbolik yang luar biasa, gitu. Itu sebabnya sebenarnya memang di negara kita ini fungsi wakil itu pertama-tama ada fungsi representasi. Tapi Hatta adalah seorang intelektual besar, ya. Kalau bicara ilmu administrasi, itu Pak Bung Hatta itu tidak ada tandingannya. Dia adalah seorang Master in the Rechten, ya, atau sarjana hukum sekarang itu yang paham ketatanegaraan, bahkan juga dia seorang ekonom juga yang meletakkan fondasi bagi perekonomian nasional kita. Nah, jadi selain bahwa pada awalnya dia punya fungsi representasi simbolik begitu, tapi berikutnya Bung Hatta adalah seorang teknokrat yang luar biasa, yang memberikan kontribusi pada penyusunan kebijakan negara di tahap awal. Nah, tetapi memang kemudian Bung Karno dan Bung Hatta pecah di tengah jalan begitu. Nah, ini problem yang nanti kita perlu bahas ini, karena kalau kita bicara sekedar untuk otak-atik supaya terpilih itu oke saja. Tapi apakah nanti di ujung ada fungsinya atau tidak, itu juga kan perlu kita bahas. Nah, makanya kemudian di masa Pak Harto, saya kira hampir semua wakil presiden itu dipilih oleh Pak Harto. Memang inilah logika kalau di negara demokrasi namanya logika running mate. Running mate itu adalah hak prerogatifnya seorang calon presiden begitu, karena dia merasa dengan siapa dia nyaman. Tentu dengan segala perhitungan lainnya, soal elektoral juga termasuk dipikirkan. Tapi bahwa kemudian wakil presiden di masa Pak Harto itulah wakil presiden yang paling banyak contohnya sepanjang sejarah bangsa kita, bahwa seorang wakil presiden itu memang difungsikan atau hanya berfungsi apabila difungsikan oleh presiden. Itulah salah satu juga mandat dari sistem presidensial kita. Nah, karena itu sebenarnya menurut saya di antara yang perlu difikirkan ke depan itu adalah penjadwalan wakil presiden. Menurut saya kurang baik sebenarnya wakil presiden itu dijadwalkan secara dini. Apalagi kalau wakil presiden itu dikaitkan dengan terbentuk atau tidak terbentuknya koalisi. Sebab saya lihat di dalam perkembangan berikutnya, tugas seorang wakil presiden itu kan kemudian tadi ada tugas atau fungsi, representasi, ya kan, simbolik. Yang kedua nanti ada fungsi elektoral, elektabilitas gitu ya.
Tapi juga ada fungsi ketiga yang kita lihat dalam perjalanan itu fungsi logistik gitu. Nah sebenarnya ini agak kacau menurut saya ya, yang seharusnya hal-hal seperti ini berikan saja hak prerogatifnya kepada calon presidennya, nanti ditentukan oleh seorang calon presiden secara sepihak yang merupakan hak prerogatif presiden, seperti dia nanti mengangkat menteri, karena pada dasarnya seorang wakil presiden juga sebenarnya adalah pembantu presiden. Nah, saya kira ini nanti kita bisa diskusikan, tetapi karena mengingat seorang wakil presiden toh memang nggak ada fungsinya kalau tidak difungsikan. Ya mohon maaf ini, saya tadi ngambil cerita dari zaman Pak Harto, itu wakil presiden itu ya orangnya Pak Harto, pembantunya Pak Harto, ya. Kemudian setelah Pak Harto, Pak Habibie bahkan memutuskan dia nggak mau pakai wakil. Sehingga dia nggak mau mengganggu jadwal konstitusi tambahan pada waktu itu. Cukup dia saja sebagai presiden, dia kerja dalam setahun 7 bulan, dan dia kerja luar biasa gitu. Nah baru kemudian setelah itu antara Gus Dur dengan Megawati. Gus Dur sebenarnya bukan perolehan suara terbanyak, partainya PDIP yang menang pada waktu itu, tapi karena ada situasi sosial dibalik ya keadaannya itu. Gus Dur yang presiden, Ibu Mega yang menjadi wakil. Di tengah jalan dianggap konflik, sampai hari ini konflik ini masih dianggap terasa begitu. Nah setelah Ibu Mega, Pak SBY juga demikian. Pada tahap 1 Pak SBY dengan JK ya kan, kita dengar berakhirnya juga katanya tidak terlalu bagus, lalu dengan Pak SBY Pak Budiono begitu. Nah setelah itu zaman Pak Jokowi Pak JK maju lagi, padahal tadinya beliau adalah wakilnya Pak SBY. Dan kemudian di pemilu terakhir 2019, daripada ada konflik, mendingan kita cari seseorang yang kira-kira dalam, mohon maaf ini ya, tidak terlalu akan besar dinamikanya. Jadi sengaja dicari orang yang memang akan diparkir begitu. Ini kan logika yang harus sebenarnya dibahas. Tapi oke lah, ini sudah situasi seperti ini. Yang penting adalah menurut saya kita tetap perlu mencerahkan proses ini. Ya, kami di Partai Gelora tadinya menginginkan agar capres atau partainya dulu didiskusikan sejak 15 Februari. Lalu sejak kemarin tanggal 14 Mei harusnya calegnya dulu yang dibahas. Baru nanti kita bahas calon presiden bulan Oktober. Tapi karena ini sudah nyampur, bahkan sekarang yang lebih seksi kita membahas calon presiden dan wakil presiden, akhirnya partai politik apa bedanya dengan partai lain, apa bedanya dengan caleg lain itu tidak terlalu dibahas. Nah, hal-hal ini menurut saya adalah agenda perbaikan kita ke depan. Tetapi siapapun yang membentuk format koalisi yang akan datang, saya lebih cenderung kalau mau menyarankan kepada calon presiden, menurut saya dia tidak perlu gerasa-gerusu di sini, sebab apalagi ada persoalan rasa. Saya lihat publik ini kok kayaknya lebih simpati kepada calon presiden yang manuvernya lebih sedikit, dan juga calon presiden yang manuvernya lebih sedikit. Jadi ya saran saya adalah tolong kurangi manuvernya supaya dapat simpati rakyat. Kira-kira begitu. Biar nggak kelihatan ambisius. Iya, kira-kira begitulah. Saya kira luar biasa komprehensif dari para narasumber kita. Dan memang Bung Hanta ya, kita suka atau tidak, ini sudah menjadi kritik kami di Partai Gelora dan sudah sering diungkapkan di Gelora Talks ini bahwa sebenarnya pemilu kali ini hadir di ujung krisis atau mungkin juga di awal krisis yang bisa kita akhiri apabila kita mampu menyelenggarakan sirkulasi kepemimpinan yang baik. Ya. Ada krisis global dan ada juga krisis pada tataran nasional kita. Dalam hitung-hitungan kita sering memang membuat prediksi bahwa biasanya setelah 20 tahun, setelah 25 tahun, fase-fase perubahan besar itu biasanya ada krisis baru. Dan memang kita ini percaya bahwa cara kita membicarakan calon wakil presiden ini juga sebenarnya menandakan bahwa memang ada krisis gitu. Jadi ambiguitas kita dalam memilih representasi dengan fungsi ya versus fungsi tadi bahasanya yang biaya pemilihannya itu
besok ini kira-kira akan 100 triliun. Tapi selama 5 tahun kita gaji dia dengan gaji yang besar, kita kasih istana, kita kasih pengawalan VIP dengan harga yang sangat mahal di Seknek itu, membebani anggaran negara ratusan miliar setiap tahun, tapi nyaris tidak ada fungsinya atau dapat tidak difungsikan gitu loh. Karena tadi ternyata fungsinya itu kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Bung Hanta tadi, terutama pada saat tidak ada incumbent itu, fungsinya itu lebih pada paket untuk pemenangan gitu. Sehingga seorang calon presiden atau koalisi yang memenangkan calon presiden akan berusaha mencari orang yang pada dasarnya fungsinya itu adalah memperkuat elektabilitas dan popularitas dia tentu pada saat yang bersamaan gitu. Nah, saya kira ini bisa kita anggap sebagai bagian dari krisis kepemimpinan kita dalam fase ini gitu. Tetapi menurut saya, apabila kita bisa menitipkan satu pandangan yang agak ideal tentang ini semua, ya Bung Hanta, maka dapat juga kita memasukkan dinamika bahwa sebaiknya memang ada komitmen. Oke, kita serahkan calon wakil ini kepada seorang presiden supaya dia tidak saja bebas untuk memilih siapa yang kira-kira bisa memenangkan dia, tapi juga bebas untuk memilih orang yang kira-kira kalau berada di samping dia itu dia akan fungsional gitu. Sehingga seharusnya kepada calon presiden itu juga kita syaratkan bahwa dia akan memfungsikan wakilnya untuk sesuatu yang khusus, yang besar, yang berguna, yang bisa-bisa diabaikan gitu. Kemarin sebenarnya saya pernah menulis di awal Pak Jokowi Ma'ruf terpilih, meskipun Pak Ma'ruf itu sebenarnya lebih difungsikan untuk mengakhiri Pak Jokowi tanpa konflik dengan wakilnya gitu ya. Padahal sebenarnya misalnya Pak Ma'ruf difungsikan untuk membawa atau memperkuat agenda rekonsiliasi yang memang diperlukan kita setelah 2 kali konflik yang tajam pada pemilu 2014 dan 2019. Sayangnya itu tidak difungsikan. Saya juga mengusulkan misalnya Pak Ma'ruf, Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, seorang kiai besar gitu, difungsikan untuk meletakkan dasar-dasar dari katakanlah moderasi keberagamaan secara real, termasuk juga misalnya karena Pak Ma'ruf ini kan Ketua Dewan Wakaf Indonesia, harusnya dia bisa menjadi champion dari pengembangan ekonomi syariah yang dapat difungsikan punya efek kepada masifnya pertumbuhan kelas menengah ekonomi atau kelas bawah ekonomi kita yang memang rata-rata memang memerlukan bantuan permodalan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya bilang kan, sayang sekali kita sebagai kaum intelektual terganggu dengan ini, tetapi apa boleh buat, rupanya ya yang lebih dominan adalah dia ditaruh untuk diparkir, ya, atau kata Kang Piik tadi itu dia disuruh berlayar untuk tidak dilihat kembali, begitu kira-kira. Nah, itu yang kita sayangkan Bang Piik. Mudah-mudahan kita bisa berharap lebih lah di sini. Meskipun kita udah lihat nih beberapa calon, kalau memakai analisisnya Bung Hanta, katanya kayaknya calon-calon yang punya fungsi logistik nih bisa hilang nih. Paling cuman dijanjikan menteri aja nanti ya. Kamu bayar ini tapi kamu jadi menteri. Kira-kira begitu. Mungkin sebagian dari audiens hari ini hanya menyangka bahwa kita hanya akan menyebut nama orang-orang, tapi ternyata kita bisa berefleksi lebih luas untuk perbaikan sistem kita ke depan. Saya ada challenge sebenarnya buat khususnya buat kita semua yang hadir di sinilah. Saya percaya bahwa kontestasi 2024 nanti itu tidak akan tegang dan tidak akan sehangat yang lalu. Saya percaya bahwa kontestasi yang akan datang itu akan soft, akan lembut, dan seperti berita gembira hari ini bahwa anak-anak muda Indonesia mengharumkan nama bangsa setelah 30 tahun lebih dalam penantian, tiba-tiba kita bisa menjadi juara gitu. Nah, saya percaya pemilunya pun, kalau itu kontestasi sepak bola, kira-kira akan memenangkan kita semua. Karena itu mestinya harus ada persiapan mental bagi semua politisi, partai politik, dan juga kandidat-kandidat ini untuk coba merasa dari awal bahwa kontestasi ini kita bikin halus, karena toh perbedaan di antara kita tidak ada juga yang terlalu substantif. Kita sudah coba hulu hilir dari
perbedaan ini, kutub-kutubnya sudah kita coba. Biasa aja itu pindah dari kutub satu ke kutub lain, biasa aja. Karena itu menurut saya, mari kita memulai satu yang baru 2024 ini. Tolonglah kandidat-kandidat ini jangan terlalu tegang lah ya, supaya kita bisa memenangkannya secara bersama-sama. Iya. Mungkin itu, Pak. Pak Mari tadi pindah kutub dari kutub lain tadi, apakah Gus Coy juga kemari itu? Karena Gus Coy hari ini kayaknya agak tegang nih hari Agak ini. tegang nih hari ini. Tenang saja Gus Coy.